Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas bakat SMA Alam Lampung. Masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu strength activity pada cluster serving. Kita belum selesai, kemarin masih part 1, sekarang part 2. Nah, masih di sini ya. Ini kita ambil dari strength cluster di cluster serving S, kiri kanan atas ya. Nah, di situ S. Kemarin kita bahas di yang kotak yang bawah, kotak yang pertama. Nah, kita lanjutkan pada kotak yang kedua di cluster serving, masih pada aspek melayani orang. Nih, di cluster serving berikutnya aktivitas yang produktif atau 4E, yaitu caring, counseling, spiritualizing, terapis, dan volunteering. Nah, ini kalian coba buka lagi hasil talents mapping kalian di cluster serving. Adakah PSP kalian yang berwarna merah, yaitu kotak bagian dalam yang berwarna merah? Apakah ada? Apakah caringnya, counselingnya, spiritualizingnya, terapis, atau volunteering? Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari volunteering. Volunteering aktivitasnya adalah melakukan aktivitas sosial tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini terlihat bahwa aktivitas volunteering itu aktivitas sosial yang tidak mengharapkan imbalan atau penghargaan. Biasanya dikatakan sukarelawan ya. Apakah sukarelawan bencana alam, sukarelawan perang, atau sukarelawan kegiatan-kegiatan sosial ya, lingkungan, seperti itu ya. Seorang yang memiliki bakat di sini ini biasanya memang senang gitu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sukarela gitu, seperti ketika evakuasi korban bencana alam, atau bakti sosial seperti itu, atau kegiatan lingkungan dan seterusnya. Itu adalah kegiatan volunteering ya. Oke, kita lanjutkan pada aktivitas berikutnya, yaitu terapis ya. Terapis yaitu menyembuhkan dan merehabilitasi fisik, mental, atau perilaku seorang ya. Terapis atau terapi ya, melakukan kegiatan terapi, kegiatan pemulihan, misalkan terapi fisik ya, seperti itu, dari mulai yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, yang tidak bisa bicara menjadi bisa bicara, atau yang tidak bisa memegang, misalnya memegang dan seterusnya ya. Terapis bisa pada fisik maupun pada psikologi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para terapis-terapis di rumah sakit atau di rumah-rumah terapi seperti itu. Kemudian aktivitas berikutnya adalah spiritualizing ya. Spiritualizing ini adalah aktivitas spiritual seperti berdoa, berzikir, introspeksi, memberi nasihat keagamaan, memberi teladan kepada orang lain, menyampaikan ceramah, dan lain-lain. Nah, aktivitas yang bersifat keagamaan ya. Nah, ini terlihat bahwa ada berzikir atau ceramah, berdoa. Ini bagi orang yang memiliki bakat ini ya, itu sangat menonjol ya. Kita lihat beberapa ustadz ulama gitu yang memang sangat kompeten di bidang ini, karena mereka melakukannya dengan sangat baik, kemudian hasilnya juga memuaskan dan memberi manfaat buat orang lain. Kemudian aktivitas berikutnya adalah konseling. Konseling ini membantu mencarikan solusi atas masalah pribadi atau masalah psikologi orang lain ya, seperti orang yang bermasalah, mempunyai masalah di keluarga, masalah keuangan, masalah pribadi gitu ya.
yang tidak bisa diselesaikan gitu ya, bingung mau dari mana menyelesaikannya, biasa membutuhkan seorang konseling yang bukan seorang konsultan untuk membantu mencarikan solusi. Seorang bisa remaja biasanya ya, mulai remaja maupun dewasa, atau mungkin juga anak-anak gitu, anak-anak yang mengalami kekerasan baik fisik maupun psikologi, itu biasanya pemulihannya itu sangat lama sehingga membutuhkan seorang konsultan ya, konseling untuk membantu menyelesaikan masalahnya ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas caring. Caring ini adalah tugas perawatan atau kerja sosial untuk memperhatikan orang dari sisi fisik, medis, atau kesejahteraan umum. Nah, melakukan perawatan jadi lebih care, lebih telaten, lebih lebih ulet gitu ya, lebih telaten untuk melakukan perawatan, misalkan merawat bayi, merawat orang tua gitu ya, sudah tidak bisa beraktivitas fisik seperti itu, atau perawatan untuk dokter-dokter, perawatan gigi, perawatan tulang, dan seterusnya ya, seperti itu. Ini bisa babysitter atau pendampingan masyarakat ya, merawat masyarakat seperti itu. Itu aktivitas-aktivitas yang ada di cluster surfing pada bagian 2 ini. Kalian bisa cek lagi pada talent mapping kalian, apakah di antara itu ada yang merasa enjoy atau merasa 4E di aktivitas-aktivitas ini. Maka kalian bisa coba, bisa rasakan. Kemudian jika kalian merasakan itu suatu yang menyenangkan, kemudian mudah, hasilnya bagus, kemudian orang puas, dan mungkin juga banyak memberikan manfaat pada orang lain, maka itu perlu dikuatkan, perlu diulang, kemudian perlu ditekuni, perlu diasah seperti itu. Jadi fokuslah pada kekuatan kalian, siasati kelemahan kalian ya. Jadilah diri kalian sendiri, jangan menjadi orang lain. Itu mungkin pertemuan kita pada cluster surfing bagian 2, aktivitas-aktivitas produktif yang ada di cluster ini. Semoga bermanfaat. Silakan diselesaikan tugasnya, kemudian dicoba, dilatih, dan sampai ketemu lagi kita di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.